menolak rezeki itu akan menyempitkan rezeki tidak begitu juga, Mas, cara berpikirnya. Tapi yang perlu kita sadari adalah kalau nolak rezeki itu karena kita merasa bahwa kita itu apa ya, Mas ya, nggak mampu, nangkap nggak? Jadi kadang banyak orang yang ketika ada satu kesempatan dia tuh selalu underestimate terhadap Oh, iya, dirinya. iya, 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 Nah, iya, 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 iya. kayaknya aku belum siap, kayaknya aku belum siap. Padahal Heeh. sebetulnya yang saya tahu, setiap kita itu ada kesempatan, itu tanda kita tuh sebenarnya udah siap, Mas. Oh, Yang membuat seret itu sebenarnya bukan menolaknya, tapi perasaan kita waktu menolak itu adalah merasa tidak layak. Nah, perasaan ini nanti kebawa kemana-mana, ya akan hmm, membuat akhirnya rezeki juga tidak mungkin bisa datang karena kan oke. kelayakan kita ini yang jadi masalah kita, Mas Hmm, Indra. hmm, 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 hmm. Jadi lebih ke situnya. Tapi saya punya trik gimana caranya kita itu supaya menolak rezeki, tapi justru rezekinya malah ngejar. Nah, sekarang hampir sama, Mas. Hampir senada barangkali. Kalau misalnya kita ngomong soal rezeki, kadang kan ada ungkapan, jangan menolak rezeki. Nanti Hmm. kalau kamu menolak rezeki, itu tuh biasanya nanti rezekimu jadi seret gitu. Hmm. Nah, Ya. berdasarkan ilmu vibrasi dan banyak hal yang sudah Mas Arif pelajari, kira-kira bagaimana dengan statement itu, Mas Arif? Iya. Saya juga dulu waktu kecil udah diedukasi gitu teman-teman Heeh, ya Mas heeh, Hendra heeh, ya. heeh. Jadi kalau misalkan ditawari makan gitu lah lagi lebaran gitu loh. Ayo makan gitu loh. Hmm, Pak, sampun sudah kenyang gitu loh. hmm, Jangan nolak rezeki, nanti rezekimu seret gitu loh. Itu hmm. sejak kecil. Nah, sehingga itu jadi sebuah kebenaran sampai pada satu titik. Ya, saya tidak katakan itu salah ya. Ternyata saya melihat kebenaran yang lain gitu loh. Jadi sebetulnya kita kasih contoh sederhana saja bahwa apakah betul semua rezeki datang tuh harus diterima. Karena itu nanti mengkonfirmasi apakah penolakan itu dibutuhkan. Misalkan Mas Habib ya, tiba-tiba ada duit 100 miliar masuk ke rekening Anda. Anda terima atau Anda kembalikan? Terima ya. Gimana kalau itu money laundry, pencucian uang, dan Anda keseret di situ? Nangkep nggak maksudnya? Jadi, karena ya walaupun transaksi di atas 1 M pasti sudah di bank ini udah Betul. diribet banget kan. Hmm. Anggap tiba-tiba masuk 100 M. Kalau orang yang punya keyakinan bahwa rezeki itu nggak boleh ditolak, ya udah disimpan punya saya. Tapi karena dia takut mau lapor ke bank nanti kan jadi ditolak gitu loh. Nah, tapi kalau dari pendekatan kehati-hatian, berarti kan menolak rezeki, rezeki pun itu kita perlukan. Contohnya dalam kasus tadi. Kalau nggak nanti Anda akan keseret. Hmm. Ternyata uang itu dari Google, dari kasusnya Nadine Ya. misalnya, contohnya gitu. Itu kan kita jadi ke bawah-bawah. Nah, itu contoh salah satu bahwa kita menolak rezeki itu juga diperlukan kadang untuk kehati-hatian. Tapi yang dimaksud dalam keseharian kan misalnya contohnya ada orang nawari Mas Hendra pekerjaan. Kira-kira ditolak atau tidak? Padahal Mas Hendra itu waktunya istirahat. Kalau Mas Hendra ditolak atau diterima? Tolak. Ditolak ya. Hmm. Kenapa nggak takut rezekinya nanti seret? Nah, kalau aku nggak takut, ya memang nggak takut aja. Karena kita bisa pakai logika lain loh. Kalau aku terima kerjaan, padahal ini waktu untuk anak istriku, lalu aku ambil kerjaan ini karena takut rezekiku nanti seret. Kan kita punya logika lain. Berarti gara-gara saya ambil kerjaan ini, saya mengambil hak anak dan istri saya untuk bersama saya, dan Hmm. mereka kesel, bikin rezeki saya seret. Jadi Iya, kan iya. bingung antara milih rezeki seret karena nolak rezeki, atau rezeki seret karena tidak memberikan waktu ke anak istri. Iya. Nah, jadi di situ kita sudah membatalkan sebuah statement bahwa menolak rezeki itu akan menyempitkan rezeki tidak begitu juga, Mas, cara berpikirnya. Tapi yang perlu kita sadari adalah kalau nolak rezeki itu karena kita merasa bahwa kita itu apa ya, Mas ya, nggak mampu, nangkap nggak? Jadi kadang banyak orang yang ketika ada satu kesempatan dia tuh selalu underestimate terhadap Oh, iya, dirinya. iya, 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 Nah, iya, iya, iya. kayaknya aku belum siap, kayaknya aku belum Heeh, siap. Padahal heeh. sebetulnya yang saya tahu, setiap kita itu ada kesempatan, itu tanda kita tuh sebenarnya udah siap, Mas. Oh, oh gitu ya Mas ya. Iya, Sempat kejadian kayak gitu, iya, ada beberapa narasumber gitu. Aduh Mas, siap Mas, aku senang sekali diundang Ngaji Roso Mas. Terus iya, kemudian Hamin satu, Mas, sorry Mas, setelah aku pikir-pikir, aku kayaknya merasa belum siap deh Mas. iya, Nah itu mungkin iya. contohnya ya. Loh, Mas, beberapa saya bukan saya tawari, saya tes. Kalian siap nggak di wawancara Mas Hendra di Ngaji Roso? Hendra, ini pertanyaannya ngeri. Serius, aku kayaknya belum siap loh. Nah, sebetulnya ketika kita menolak rezeki, yang membuat seret itu sebenarnya bukan menolaknya, tapi
perasaan kita waktu menolak itu adalah merasa tidak layak. Nah, perasaan ini nanti kebawa kemana-mana, ya akan membuat akhirnya rezeki juga tidak mungkin bisa datang karena kan kelayakan kita ini yang jadi masalah kita, Mas Hendra. Jadi lebih ke situnya. Tapi saya punya trik gimana caranya kita itu supaya menolak rezeki, tapi justru rezekinya malah ngejar. Menolak rezeki, Ya, tapi rezekinya malah justru semakin justru mengejar. mengundang rezeki. Ya. Gitu Ini adalah rumusnya para cowok-cowok pemain, Mas ya. Cocok pemain itu Iya. sendiri. Pemain hati. Jadi cowok yang pintar memainkan hati wanita itu tidak gampangan. Jadi hari ini misalkan ngopi dong sama lu, gue pengen ngopi sama lu gitu loh. Kalau orang yang selalu diambil itu kan dia akan mudah banget, ini gampang gitu. Tapi kadang diambil, kadang enggak, kadang diambil, kadang enggak. Itu menciptakan acak, ketidakpastian. Nah, yang menarik adalah kenapa orang kecanduan judi online, Mas? Karena ketidakpastian itu. Ada adrenalin tertentu, ada hormon tertentu yang ini kayaknya dapet nih. Kok enggak ya? Nah, ketidakpastian itu menciptakan kecanduan. Makanya jadi kadang kita dekat, kadang jauh, kadang tarik ulur dengan pasti. Itu adalah cara membuat justru wanita itu mengejar gitu loh. Ini contohnya, Mas ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang rezeki ya. Jadi ketika kita menolak rezeki itu tidak boleh dengan perasaan arogan, tapi dengan perasaan saya ingin berbagi untuk orang lain, Mas. Contoh gini. Kalau misalkan Mas Hendra itu punya cuci mobil 18.000 per cuci mobil, ya. Kemudian ini kan sudah banyak banget orang yang mau nyuci mobil ke Mas Hendra kan, ya. Iya. Lalu Mas Hendra naikkan jadi 25.000. Otomatis kan Mas Hendra nolak yang ini. Kira-kira Mas Hendra rezekinya jadi seret nggak? Enggak lah. Kenapa? Kan justru kalau misalkan Mas Hendra itu pakai harga yang lebih rendah, justru banyak rezeki yang lebih masuk karena banyak orang lebih mampu bayar 18.000 dibandingkan 25.000. Kalau worth it. Kalau misalnya dengan 25.000 itu justru worth it dengan apa? Pelayanan yang di atas rata-rata gimana? Oh, oke. Berarti kan Mas Hendra itu menawarkan hal yang lebih baik daripada yang 18.000 ini kan. Nah, saya punya sudut pandang gimana caranya kita menolak rezeki ya tanpa kita akhirnya menciptakan rezeki seret, Mas. Jadi gini, dengan kita menaikkan 25.000, kita berpikir bahwa kalau saya rezekinya, kalau harga ini saya naikkan, maka saya tidak mengambil hak orang-orang yang pantas di 18.000. Oh, oke. Nangkep nggak? Jadi bayangkan kalau ngundang Arif RH itu cukup dengan 500.000. Maka saya akan melibas orang-orang yang lagi merintis sebagai seorang pembicara, Mas. Iya. Tapi dengan Arif RH itu mahal, maka saya tidak melibas hak mereka gitu loh. Paham. Nangkep nggak, Mas? Jadi kita dengan state seperti itu akhirnya merasa bahwa dengan kita menolak rezeki, kita memberi kesempatan orang lain dapat pekerjaan. Ini agak susah ya untuk dikosakatakan, tapi saya tidak mengambil pekerjaan itu karena itu bagiannya orang lain yang mungkin masih memulai. Nah, dengan state seperti itu, maka kita justru malah akan dinaikkan kelasnya ke sini, Mas. Gitu. Bisa nggak dikasih contoh konkret yang real dialami oleh Mas Arif saat misalnya menolak undangan korporat dan lain sebagainya gitu? Contoh gini, Mas ya. Jadi saya itu dulu sehari dibayar dulu banget ya. Jadi buka-bukaan ya. Dulu banget itu 10 juta per 8 jam. Dulu. Nah, ketika saya naikkan menjadi 20 juta per 8 jam, otomatis kan yang ini tertolak, Mas. Oke ya. Nah, yang terjadi kan mereka mencoba untuk, Mas, ditawarlah untuk turun ke sini kan. Nah, saya menolak, saya bilang kalau nggak mau segini ya udah. Akhirnya ini beberapa job, Mas, belasan job batal gara-gara ini. Nah, tapi karena saya kekeh di sini, ya, saya itu akhirnya dikabari oleh teman-teman saya, Rick, ada beberapa job katanya sudah nanya ke kamu, tapi karena kamu itu tarifnya lebih tinggi, akhirnya rezekinya ke aku. Makasih ya. Nah, orang-orang yang dapat limpahan job dari saya gara-gara saya tolak, itu akhirnya semoga kamu rezekinya tambah banyak. Nah, jadi ketika saya nolak, lalu orang dapat rezeki gara-gara saya, itu malah saya dapat doa baik dari orang-orang yang dapat itu, Mas.
Nah, kalau kita melakukan penolakan dengan cara seperti itu, maka justru malah bukannya membuat rezeki seret, tapi penolakan kita itu membuat kita pada batas cukup dan kita tidak apa ya, justru membuka rezeki yang lebih gede lagi gitu. Ini berlaku untuk pasangan juga kali ya. Ya berlaku sih, tapi aku arahnya udah tahu ini. Nah gini. Yang menarik gini Mas ya, ketika seseorang sudah menikah, itu kan otomatis sebetulnya dia punya alasan untuk menolak wanita. Toh. Nah yang menarik, yang nyebelin adalah yang terjadi pada diri saya, justru banyak wanita mendekat itu setelah saya menikah dibandingkan sebelumnya. Kan asem tenan ya. Kenapa? Karena kita justru menolak itu jadi punya nilai. Beda dengan kita waktu masih single, mungkin apa-apa mau, akhirnya tidak punya nilai tertentu gitu. Tapi kalau sudut pandangnya Mas Syarif, mencintai suami atau istri orang itu salah nggak? Saya meyakini bahwa kadang kita tuh tidak sadar bahwa kita tiba-tiba langsung suka sama seseorang. Saya juga tidak bisa melarang orang menyukai saya. Jadi di DM juga ada Mas gitu loh. Mas, Mas Syarif mirip banget dengan mantan saya, sorry ya kalau saya punya perasaan suka. Ya nggak apa-apa, iya, nggak masalah. Tapi ketika misalkan mereka mencoba untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan saya, nah di situ muncul masalahnya. Kalau pada tingkatan perasaan nggak apa-apa. Karena toh perasaan cinta itu susah ya Mas, tiba-tiba, loh kok aku ternyata seneng ya sama dia ya, susah gitu. Iya. Itu bukan wilayah kita gitu ibaratnya. Iya, ya. bukan wilayah kita. Tapi yang jadi masalah kadang kan ketika kita disukai orang, loh kok aku juga jadi suka. Nah ini nih, yang jadi repot adalah gini Mas Habib, ada orang yang dia itu gini, saya lupa, ada orang yang mudah banget jatuh cinta. Jadi dia akan mencintai orang ketika dia dicintai. Ada yang begitu. Nah ini yang kayak gini ini, ya aku nggak mau ikut campur ya. Tapi intinya adalah orang menyukai kita atau kita menyukai seseorang itu tidak salah. Tapi kalau kita berusaha untuk mendapatkan orang itu, sementara kita sudah punya pasangan atau orang itu udah punya pasangan, itu jadi problem gitu loh. Kembali lagi soal menolak rezeki, tapi justru dikejar-kejar rezeki. Jadi poinnya adalah state of mind-nya adalah memberikan kebermanfaatan ke orang lain. Betul. Gitu ya. Nah ini kan berlanjut Mas, saya sampai ke angka 35, ya kan? Nah ini juga ketika saya kukuh di angka ini, orang-orang yang datang sebelumnya dengan angka ini akhirnya dapat bagian. Iya. Bahkan saya itu tidak sungkan untuk merekomendasikan, Mas. Jadi saya bilang, mohon maaf untuk budget segitu saya sudah nggak bisa. Saya berikan ke teman saya. Dia langsung WA, Rif, kamu tadi ngerekomen saya. Iya. Besar loh ini untuk ukuran saya. Ya nggak apa-apa, ambil aja. Nah, saya kan berarti ngasih duit teman saya itu 25 juta. Itu kan sedekah, Mas. Jadi, kalau kita menolak rezeki dengan cara itu, maka yang terjadi adalah justru kita dikejar-kejar rezeki. Nah, artinya kita barusan menemukan kebenaran lain bahwa menolak rezeki tidak selalu menyempitkan rezeki kita, gitu loh. Iya. Oke. Seru. Teman-teman nanti di tengah jalan, kalau misalnya ada yang mau interaksi, tanya-tanya langsung sama Mas Syarif, boleh? Ya, boleh. Di TikTok, ya? Boleh. Dan kita juga mengingatkan buat sahabat-sahabat yang belum join YouTube berlangganannya Ngaji Roso dan YouTube berlangganannya Arif RH Vibrasi, silakan teman-teman join untuk belajar terus, support kita terus gitu ya. Tanya tentang apa? Tentang takdir. Nanti ya. Dari penjawabnya. Oke, jadi sekarang gini Mas, aku pengen masuk ke situasi apa yang sulit membuat seseorang itu mengembangkan dirinya gitu. Iya. Jadi kadang tuh Mas, karena aku kan sering ya dapat curhatan dari orang ya. Dan akhirnya aku bisa melihat kenapa orang ini sudah belajar macam-macam, prakteknya nggak segampang itu. Terutama untuk memperbaiki keadaan keuangan. Iya. Nah, situasinya itu rata-rata adalah disebut sebagai situasi sandwich generation. Sandwich generation. Pernah dengar, Mas? Jadi kalau
Mas Habib beli makanan kan ada yang namanya sandwich tuh. Sandwich itu kan ada roti di tengahnya ada isiannya ya. Nah, posisi orang itu tuh kayak dijepit gitu loh, Mas. Nah, jadi di sini saya perlu klarifikasi bahwa saya punya definisi sandwich generation yang berbeda dengan yang beredar di TikTok, Mas. Ini dulu ya. Jadi gini, nanti baru kita bahas kenapa ini susah banget. Kalau yang di TikTok itu adalah, jadi ini orang, si A, dia nanggung ortunya, nanggung kehidupan ortunya, memberikan makan dan sebagainya, menafkahi ortu, bukan menafkahi ya Mas ya, menghidupi ortunya. Itu termasuk sebagai sandwich generation. Nah, ketambahan kalau dia juga menghidupi adik-adiknya, semakin dia sandwich generation. Kalau saya, Mas Habib dan Mas Hendra, tidak menganggap bahwa kalau kita itu membiayai ortu itu sebagai sebuah beban. Karena bahkan kalau dihitung-hitung, apa yang dilakukan orang tua kita ke kita itu ya nggak imbang ya kalau dihitung ya. Jadi saya mendefinisikan sandwich generation itu, kalau ini ortu ya, ortu ini punya anak 3 katakanlah, A, B, C. Nah, si B ini yang sudah berpenghasilan, ya si B ini sudah berpenghasilan. Ini masih sekolah, atau dibalik ya, ini udah berpenghasilan, ini sekolah. Berarti kan si A ini dia menanggung kehidupan adiknya yang B sama C dan juga menanggung kehidupan orang tuanya. Dia kan kejepit tuh. Nah, kalau saya menghitungnya justru kejepitnya itu justru adalah ketika dia harus menanggung adik-adiknya karena seharusnya adik-adiknya ini kan tanggung jawab orang tuanya, Mas, bukan tanggung jawab dia. Betul. Tapi ketika dia itu membiayai orang tuanya, itu menurut saya tidak boleh dihitung sebagai sesuatu yang membebani karena memang kalau menurut aku, ya itu sudah seharusnya gitu, Mas. Iya. Nah, orang-orang yang sulit banget keluar dalam situasi ekonomi, biasanya pasti situasinya kayak gini, Mas. Karena akhirnya bahkan dia nggak kepikir untuk menikah. Karena dia masih mikirin adiknya gimana. Kalau bersaudara sampai 5, dia harus nuntasin sekolahnya adiknya semua. Lah untuk dirinya sendiri gimana coba? Coba Mas Hendra bisa cek ya, semua orang yang kesulitan untuk mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari untuk membetulkan aspek ekonomi, selalu situasinya adalah sandwich generation. Meskipun ada pengecualian, terkadang dengan kebutuhan dia yang lebih banyak, itu justru melahirkan kapasitas rezeki yang lebih besar juga. Betul. Dalam situasi tertentu, itu akhirnya memicu dia untuk berusaha lebih banyak ya Mas ya. Betul. Itu maksudnya. Ada yang seperti itu. Cuman artinya adalah dia harus punya kekuatan yang ekstra supaya itu terjadi kan. Benar banget. Tapi banyak Mas, situasinya adalah yang menyebabkan sampai dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri. Ada beberapa alumni saya sampai hari ini, perempuan, udah usia 45 tahun, belum menikah. Karena dia harus membiayai adik-adiknya yang 4. Perempuan Mas, kasusnya itu loh. Ibunya harus dia hidupi, adik-adiknya harus dia hidupi. Penghasilan dia apakah sedikit? Besar, di atas 10 juta. Tapi kalau dia harus ngidupin 4 orang, 5 orang, dia seperti sudah punya anak padahal belum menikah. Nah, kalau situasi seperti itu, Mas, itu yang menyebabkan akhirnya dia akan kejebak dalam situasi itu dan kadang adik-adiknya juga nanti akan begitu. Dan rata-rata ya, kayak gini itu dari atasnya sudah begitu. Maksudnya, jadi bapaknya kayak gitu. Maksudnya pola yang menurun gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu situasinya sandwich generation, maka ada kemungkinan ke bawahnya juga akan begitu lagi. Terus kalau misalnya kliennya Mas Arif yang seperti itu, yang ikut kelas seperti itu, terus kemudian curhat, nah saran apa yang Mas Arif berikan gitu? Sabar, Mas. Sabar. Karena nggak ada jalan lain. Bapaknya tidak mau cari nafkah, ibunya sakit-sakitan, adiknya memang masih sekolah, kan nggak bisa dipaksa juga untuk bekerja. Jadi memang dia itu harus dalam posisi itu. Mas Hendra masih ingat nggak bahwa kadang ada situasi yang begitu menghimpit kita dan kita tidak punya pilihan untuk keluar dari situ. Itu yang saya bilang, ketika pilihan itu tidak ada, maka orang itu sedang bayar karma, Mas. Iya. Jadi gini, kunci dari hidup kan kita punya pilihan. Makanya disebut hidup adalah pilihan. Nah berarti kalau hidup adalah pilihan, kalau kita nggak punya pilihan, kan seolah-olah kita nggak hidup, Mas. Dikunci di situ. Nah karma itu bekerjanya begitu. Ada 2. Pilihannya ada, tapi kita dihilangkan kemampuan untuk memilih.
Atau kemampuan memilihnya ada, tapi nggak ada pilihan. Nah, itu adalah ciri karma. Jadi makanya nasihat untuk orang yang kayak gini saya bilang sabar. Terima, sabar, sambil dia berusaha untuk meningkatkan kemampuan dia Iya. untuk menafkahi semuanya. Tapi kan yang jadi repot kan tekanannya dia juga banyak. Mas, aku perempuan, udah umur 40 lebih. Aku harus mikirin adik-adikku, sementara lingkungan nanyanya kapan nikah, kapan nikah. Nah, ini sulit sekali dan banyak yang akhirnya ya nggak bahagia, Mas, walaupun dia udah saya berikan bantuan secara psikologis dan sebagainya. Susah. Nah, itulah yang menyebabkan saya bersyukur banget karena bapak saya itu masih punya penghasilan walaupun dari pensiun setelah dia sudah nggak bekerja, Mas. Jadi, saya setiap bulan memberikan orang tua saya uang, tapi sebetulnya bapak saya juga masih punya penghasilan dari pensiunnya. Jadi, saya itu diuntungkan tidak sandwich generation. Tapi memang banyak kok di kampung-kampung anak yang Iya. kondisinya kayak gitu. Bahkan dia sampai harus kerja di luar negeri dan semua uangnya dikirim pulang ke rumah. Dia akhirnya begitu terus sampai bertahun-tahun. Ya, tapi kan itu kalau misalnya hanya sekedar sabar tok, Iya. tapi dia tidak meningkatkan kapabilitas dia, nggak mau banyak belajar lagi, circle-nya diubah, iya nggak bisa berubah memang. Iya, Mas. Jadi gini, aku sudah berikan saran-saran teknis ya dengan cara membangun batas bawah gini gitu ya. Cuman situasinya adalah Nggak ngefek batas bawah. ya ngefek sih, Mas. Cuman kan dia tetap kehabisan sumber daya gini. Adiknya kuliah, ini kuliah, ibunya butuh. Jadi habis uangnya untuk itu. Jadi untuk bangun batas bawah aja itu berat sekali. Jadi ibaratnya paling gampang untuk mengeluarkan dia adalah kamu dandan yang cantik ya, biar nanti ada pria kaya menikahimu, itu kelar malahan, Mas ya. Itu malah gampang itu. Mas, karena nyinggung batas bawah ya, kemarin aku sempat di call sama Mbak Dia tuh sekitar hampir 1 jam lah kali ya, waktu kita ke Juanda ya. Batas bawah itu saat kemudian kita udah punya banyak gitu, Iya. tetap dinaikkan batas bawahnya atau gimana menurut Mas Arif? Kalau aku lebih merekomendasikan batas bawah itu tidak buru-buru dinaikkan, minimal 6 bulan kita evaluasi apakah dinaikkan atau tidak. Tapi saya tidak rekomendasikan turun, karena kalau turun namanya bukan batas bawah dong. Oh, masih bisa ke bawah, berarti kan bukan batas bawah. Jadi setelah 6 bulan kita evaluasi apakah naik atau tidak, terus kayak gitu. Tapi kalau nggak naik pun nggak apa-apa, Mas. Gini, kenapa batas bawah itu naik? Mas Habib, misalkan berapa uang minimal di dompet yang Anda merasa bahwa Anda itu punya banyak duit? Berapa? Itu subjektif, terserah. 100.000, 200.000, 500.000. 500, oke ya. 10 tahun lagi, uang yang sama, apakah masih membuat Anda merasa kaya? Karena udah ada inflasi, uang 500.000 buat Anda masih udah sedikit kan? Itu yang menyebabkan kenapa batas bawah harus naik. Oh, iya. Kecuali kalau batas bawahnya emas. Iya. Kecuali kalau batas bawahnya emas atau kalau nggak gitu reksadana. Iya. Tapi kan yang kita bicarakan adalah batas bawah yang berbentuk uang, sehingga otomatis kita perlu naikkan. Kenapa sih kalau saya ngomong batas bawah selalu bicaranya tentang uang, Mas? Tapi kenapa, Mas? Iya, itu yang mau aku tanyakan gitu. Padahal dengan ketika kemudian batas bawah itu kita ubah misalnya ke emas, ke reksadana pasar uang misalnya, itu kan justru nggak statis dia, bergerak terus gitu. Iya. Kenapa? Karena saya lagi bicara kepada orang-orang di bawah yang dia itu belum ngerti gitu-gitu. Bahkan kalau kita bicara di desa-desa, taunya emas itu adalah perhiasan yang ada di toko emas. Tidak ngerti logam mulia yang antam itu loh. Makanya akhirnya saya bicaranya kepada seluruh manusia, ya, biar mereka lebih mengerti. Makanya saya lebih menggunakan uang, di mana uang itu sudah duluan nancep di kepala mereka. Seperti definisi, wah, dompetnya tebal sekali ya. Nah, itu kan bicaranya pasti di dalamnya bukan isinya emas kan, pasti isinya uang kan. Itu berarti tergantung persepsi dan tingkat kenyamanan Betul. orangnya sesuai level orangnya gitu ya. Iya. Jadi dan gini, Mas Habib, coba tarik nafas, lepaskan. Sebelum saya perintahkan begitu, apakah memang udah begitu? Nah, kalau belajar olah nafas, biasanya ada yang sedikit diubah. Tahu nggak apa yang diubah? Suruh tarik, tahan, lepas. Kan normalnya napas kita kan kayak hampir nggak menahan. Cuman lewat aja ya. Nah, uang itu
Bayangin kalau cuma datang pergi, datang pergi, datang pergi. Itu kan napasnya nggak baik untuk urusan uang kan. Napas itu kalau kita lagi latihan napas itu kan ditarik, ditahan supaya nanti yang beredar di tubuh lebih bagus lalu dilepaskan. Nah, uang kalau bisa ya jangan keluar semua kan, ada yang ditahan. Nah, ini yang dimaksud sebagai batas bawah. Bayangin kalau misalkan Mas Hendra makan bakso, keluarnya gelundungan masih bakso. Itu kan artinya nggak ditahan. Kan ada yang ditahan, apanya? Gizinya. Apa yang ada di situ yang mungkin bisa bermanfaat untuk tubuh diurai, diambil. Yang dikeluarkan yang sisa-sisanya, kotorannya. Nah, banyak orang itu napas keuangannya itu isi come, isi go. Masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi kalau dilihat di cash flow-nya itu kencang banget, tapi nggak ada yang tersisa. Itu berapapun duit kalau kayak gitu caranya habis, Mas. Nah, terus gimana untuk bisa ditahan ini? Ya bisa dengan batas bawah, yang berupa emas, uang, reksadana, apapun itu. Tapi itu kan kita bicara teknis. Kalau bicara non teknisnya itu loh Mas, perasaan miskin ini nggak boleh ada. Iya. Karena perasaan miskin inilah yang akan membuat satu, kita mengundang kemiskinan. Yang kedua, selalu nggak merasa cukup sehingga berapapun duitnya, kita tuh selalu akan dikuasai hawa nafsu, bahkan termasuk korupsi. Orang korupsi itu bukan orang miskin loh Mas. Orang korupsi itu karena dia tidak punya rasa cukup. Greedy. Iya. Dan ada peluang. Ya. Dan ada kesempatan. Dan ingat, punya stok duit banyak, belum tentu batas bawah. Loh, koruptor itu kira-kira cadangan duitnya di rekeningnya banyak nggak? Iya Pak, banyak yang ditaruh free zone. Iya. Tapi itu bukan batas bawah. Karena batas bawah cirinya membuat kita merasa cukup. Merasa bahwa kalau aku nggak dapat duit lagi, ya ini udah banyak. Jadi kalau dia itu udah segitu banyak duitnya, masih nggak merasa cukup, itu belum batas bawah. Itu baru tabungan. Gitu. Jadi, cuman ya balik lagi ya kalau kita bicaranya sudah tingkatan korupsi ya lain cerita sih Mas ya. Karena itu kan ada faktor-faktor lain, bukan hanya masalah itu ya. Kayak misalnya ya orang yang mungkin berhutang kepada partainya sehingga dia harus melakukan itu untuk sebagai timbal balik. Jadi dorongannya nggak cuman itu sih. Tapi kita bicara sebagai personal, itu batas bawah itu fungsinya itu sebetulnya. Kalau Mas Arif dulu awal mula batas bawahnya berapa? Boleh nggak di-share ke teman-teman gitu? Karena ini penting. Wah, nggak bawa dompet ya? Aku mau elaborasi lagi karena aku merasa sangat berterima kasih sekali sama advice yang diberikan oleh Mas Arif. Waktu itu aku curhatnya kalau nggak salah 100 juta deh. Ya. Nah, aku kalau pas saldoku tuh di bawah 100 itu kok gini ya Mas Arif. Nah, waktu itu terus Mas Arif ngajarin ilmu ini gitu ya. Batas bawah di dompet atau di rekening? Di rekening kalau aku nggak pernah bawa ini kan dompet. Dulu apa sekarang? Iya Mas, ya bener, dompet dulu ya. Gini ya, dompet ya. Jadi dompet itu dulu banget aku memulai itu adalah, ingat waktu itu aku praktek, itu belum ngerti bahwa itu batas bawah. Aku cuman sadar bahwa kalau perasaanku itu ngerasa miskin, itu biasanya tarikannya tuh jadi kurang. Perasaan ini harus aku buang, gimana caranya ya? Sudah pakai cara afirmasi, pakai cara macam-macam, hipnosis, enggak ngaruh. Akhirnya, wah, coba deh. Akhirnya aku coba-coba. Jadi uang di dompetku itu minimal ada 500 dan nggak pernah aku gunakan. Ya? Tujuannya adalah ketika misalkan buka dompet, banyak gitu kan. Nah, tapi kan kita sekarang sudah bermain di era digital di mana kita juga kadang buka mobile banking ya. Berarti kan di situ bisa aja melihat dompet sudah merasa kaya, melihat dompet merasa melarat, sama aja kan. Berarti di rekening pun harus ada kan. Nah, itu dulu Mas, 500 ya. Dan dulu di awal ya dulu waktu belum menikah lah, itu 5 juta, 2 juta sampai 5 juta lah itu. Saat itu ya. Saat itu batas bawah. Ingat, batas bawah bukan tabungan. Tabungan adalah duit yang memang ada di rekening yang Anda pikir kalau butuh bisa diambil. Batas bawah itu nggak boleh disentuh, Mas. Jadi dia adalah duit yang memang di situ dijadikan jimat. Tujuannya. Hanya untuk disawang, tapi tidak boleh kau sentuh. Gitu. Tapi tidak masalah kalau misalnya orang sudah teredukasi secara finansial, batas bawah itu dirupakan dengan model investasi. Oh, bisa itu. Nah, cuman cirinya gini, Mas ya. Mas Hendra lebih merasa kaya lihat duit 100.000 warna merah Pak Soekarno-Hatta atau 1 lembar dolar US dollar 100? Yang pertama. Nah, sebenarnya kalau dari segi nominal kurs,
ngelihat dolar itu sebetulnya kan secara kurs nilainya lebih banyak kalau dirupiahkan. Betul. Tapi kalau batas bawah itu bicara tentang sensasi kita terhadap itu menimbulkan perasaan apa. Oh. Saya itu dulu pernah nyimpan batas bawah di dompet, itu di total tuh mungkin sekitar berapa ya? 10 lembar US 100, Mas. Berarti 10 jutaan mungkin ya. Kalau sekarang 15 juta lah. Oh, 17 lebih ya. Nah, itu saya pikirkan supaya di dompet itu ada duit banyak gitu loh. Dan saya tidak tergoda menggunakannya karena itu harus urusan dengan money changer kan. Tapi setiap lihat dolar, perasaan saya itu biasa, tidak merasa kaya gitu loh. Akhirnya saya balikin lagi ke rupiah sekarang. Tapi karena rupiah otomatis jadi lebih tebel kan, otomatis enggak segitu. Jadi aku batas bawah 5 juta. Jadi di dompet aku minimal ada 5 juta lah, Mas. Jadi dompet itu selalu tebel. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu dilakukan oleh siapa? Ownernya Faras juga, Mas. Apa ya? Jadi dompet itu dibikin sampai gitu loh. Sakunya tuh sampai mau keluar gitu. Iya. Karena ada gini. Dompetku tebel. Iya. Nah, itu, jadi Mas. kalau kita itu peka dengan ketebalan, padahal duit kita baru 500, maka pecahlah 500 itu jadi uang 10 ribuan. Jadi penuh banget, kelihatannya tebel, padahal sebenarnya totalnya 500. Tapi kalau bawah sadar kita itu merasa dengan tebal itu jadi, oh, aku nggak miskin. Ya nggak apa-apa juga. Ini kan sebenarnya. Cuman kalau yang sandwich generation tadi kan, dia tebel itu isinya nota semua. Sebenarnya kan ini untuk menstimulus supaya kita mengeluarkan vibrasi kaya aja dalam Betul, diri Mas, gitu ya. ya. Nggak merasa kekurangan. Tapi ada sebuah pertanyaan, Mas, gini. Mas Arif, itu di dompet tinggal batas bawah. Nggak ada duit lain. Tiba-tiba aku lihat ada orang butuh, bener-bener butuh. Aku harus keluarin itu gimana? Lain cerita sih, Mas, itu. Karena kita sedang menolong orang dan nanti percayalah itu akan diisi oleh semesta. Ini kan kasusnya kalau kita itu mengeluarkannya nggak butuh-butuh amat, nggak urgent gitu. Oke. Mas Arif, aku pengen kembali ke sandwich generation tadi. Nah, kalau misalnya sudah stuck, nggak ada solusi gitu. Sebenarnya kan secara logis, secara realistis ketika kemudian pintu rezekinya orang ini ditambah, ya, dia pandai punya skill untuk kemudian membuka pintu rezeki lain di luar dari dia kerja di sini di situ gitu ya. Ini kan sangat terbuka kemungkinan dia bisa melunasi penderitaan itu gitu, bisa memutus kemiskinan yang ada di dalam keluarganya gitu. Nah, ada nggak tips gitu buat teman-teman yang memang ya udahlah gimana lagi, aku kerja di pabrik gajinya segini untuk adikku 2, untuk orang tuaku yang satunya sakit dan lain sebagainya gitu. Nah, apa nih tipsnya supaya kemudian bisa membuka pintu rezeki yang lain gitu? Mas Hendra ngamatin nggak? Ketika membahas sandwich generation, saya tuh agak blank. Ngeliat nggak? Ini perasaan yang aku rasakan ketika aku mentoring orang kayak gitu. Jadi blanknya aku tuh mau ngomong apa tuh karena tahu detailnya dia kerja sudah sampai gini double job. Pagi dia sampai ya kan? Dia bela-belain baca buku aja tuh luar biasa susahnya. Jadi aku kalau bayangin jadi dia tuh, aku tuh nggak tahu harus ngapain. Mungkin aku terlalu terbawa perasaan tadi, sehingga aku harus gimana ngeblank, Mas. Serius, tadi awal bahas sandwich generation, aku bingung karena aku selama ini kalau udah ketemu orang kayak gitu, sampai bingung kalau aku di posisi dia, aku harus gimana, Mas. Jadi ada emosi di situ, aku bilang, apa yang harus aku lakukan ya? Teorinya memang, ya you belajar ini itu, tapi bahkan untuk itu aja tuh nggak ada waktunya. Iya. Jadi aku percaya nanti akan ada sebuah keajaiban, entah dia ketemu orang baik, tiba-tiba dia dilihat potensinya, tiba-tiba ditolong. Tapi kan itu sesuatu yang random ya. Nah, makanya aku menganggap bahwa dia, aku menganggap yang dia alami itu sebagai pertama bayar karma, kedua otomatis bayar karma juga tabungan energi. Kalau dia jalani betul-betul, Mas, nanti tiba-tiba dia melompat suatu titik. Cuman yang aku tidak tahu adalah kapannya. Jadi aku bilang, perasaan tadi aku ngeblank itu bukan nggak ada solusi, Mas. Cuman kalaupun aku kasih solusi, kapan dia keluar dari situ? I don't know. Ini aku mulai ngeblank lagi loh, Mas, sandwich generation. Ya udah. Kita geser kalau gitu ya. Iya, gini, ngeblanknya adalah aku merasakan perasaanku ketika larut ya. Istriku kan juga coaching, Mas. Iya. Mengcoaching sandwich generation itu kebingungan sekali. Gini, kita merasakan di situasi itu pun nggak gampang.
yang membuat karena kita terlalu masuk ke situ, aku kudu piye. Nah, beda dengan ketika bahas batas bawah. Enak, gampang banget. Iya. It's easy, Oke. gitu loh. Nah, jadi makanya kalimat kata saya bilang sabar, itu bukan berarti terus dia nggak melakukan apa-apa, Mas. Cuman itu sebuah kode dari saya. Kamu lagi adu kuat dengan waktu. Karena kadang, Mas, masalah hidup tuh kayak kereta api yang gerbongnya tuh panjangnya Masya Allah. Gerbongnya entah 30, 40. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nunggu sampai keretanya lewat. Nah, kalau kereta itu lewatnya 20 tahun kan ciloko, Mas, ya. Tapi gampangnya gini, Mas. Kalau orang itu bertahan, dia akan keluarnya kapan kira-kira? Adiknya misalkan mau kuliah sampai 1. Kalau adiknya 3, berarti kan dia kelar bebannya kalau adiknya udah semuanya kuliah. Betul. Yang jadi masalah adalah berapa umur dia saat adiknya selesai. Yang jadi complicated kalau dia perempuan itu tadi. Ya itu yang paling bagus itu tadi. Apa tuh namanya? Bikin supaya dia auranya makin menarik, tambah cantik. Betul. Gitu Akhirnya ya. aku bilang kalau kamu perempuan, kamu jangan sampai melupakan penampilanmu. Karena bisa saja cara kamu keluar itu adalah ada pria yang melihat kamu tuh sekuat itu. Yang melihat kamu tuh Nona. Iya. Oke. Jadi hasrat menafkahinya itu muncul gitu loh. Oke. Masalahnya itu hasrat menikahinya itu muncul pada pria yang udah punya istri. Kebanyakan kayak gitu.